Sajauh ning panginditan satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira. Pergi ke situ. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Halo guys, bersama saya Radit. Saya Fata. Saya Siva. Saya Salsa. Saya Farel. Di sini kami akan mengeksplor salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Bekasi, yaitu Gedung Juang. Oke guys, kita udah ada di dalam Gedung Juang. Ikutin terus perjalanan kita di dalam Gedung Juang. Di dalam Gedung Juang 45 ini, kita bisa melihat deretan wajah para tokoh yang pernah memimpin Bekasi. Setiap figur yang terpahat di sini menyimpan cerita perjuangan dan pengabdian bagi masyarakat. Tidak hanya wajah, di bawahnya juga tertera nama-nama serta tahun mereka menjabat sebagai jejak sejarah yang patut kita kenang. Masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat patung-patung tokoh para pemimpin Bekasi. Patung-patung ini dibuat dengan detail seakan menghadirkan kembali sosok mereka yang pernah berperan penting dalam perjalanan sejarah daerah ini. Ini kalian bisa melihat profil para tokoh pemimpin Bekasi hanya dengan memencet layar. Setiap tokoh ditampilkan lengkap dengan kisah perjuangan dan pengabdiannya, sehingga kita bisa mengenal mereka lebih dekat. Di ruangan selanjutnya, kita akan diajak melihat jejak kehidupan manusia pada masa prasejarah di wilayah Bekasi. Di sini terdapat berbagai informasi dan ilustrasi kehidupan manusia purba, hingga peta penyebaran peradaban. Ada juga koleksi benda arkeologi. Berikutnya, ruangan ini menampilkan perjalanan Bekasi di masa lampau. Di sini ada banyak panel informasi yang menjelaskan tentang peninggalan sejarah seperti prasasti dan catatan penting dari masa kerajaan. Memasuki lorong ini terdapat informasi serbuan Mataram ke Batavia yang menghadirkan kisah perlawanan rakyat Nusantara melawan VOC. Setelah melewati lorong tadi, kita sampai pada bagian yang menampilkan sejarah Bekasi di masa klasik. Di sini ada panel tentang Kerajaan Tarumanegara yang memperlihatkan peradaban awal di sepanjang aliran sungai. Kita juga bisa melihat kisah tentang Kerajaan Sunda serta masuk ke pengaruh Islam di Tatar Sunda. Koleksi artefak seperti gerabah dan perkakas kuno turut dipamerkan, memberi gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Guys, kita udah selesai dengan lantai pertama, kita mau naik lantai 2. Di dalam ruangan ini ditampilkan sejarah lengkap perjalanan VOC di Indonesia. Kisah dimulai dari pelayaran pertama bangsa Belanda ke Nusantara pada tahun 1596. Dilanjutkan dengan berdirinya VOC pada 1602 dan perkembangan awal mereka di berbagai wilayah. Panel-panel di sini juga menjelaskan bagaimana VOC memperluas pengaruhnya dari membangun Batavia sebagai pusat kekuasaan hingga menguasai wilayah sekitar, termasuk Bekasi, sejak awal abad ke-17. Periode ini berlangsung hingga tahun 1799, saat VOC akhirnya dibubarkan karena berbagai masalah internal. Oke guys, kita sekarang lagi ada di ruangan yang menjelaskan sejarah tentang seorang tokoh, yaitu tokoh Tongtolo. Presiden Tongtolo ini dia membantu rakyat Bekasi dengan cara merampok semua tanah, lalu hasil rampokannya dibalikan kepada rakyat Bekasi.
dia Pesawakan Depok. Setelah itu dia dipenjara, dihukum cambuk dikarenakan dia tidak punya bukti orang Belanda bahwasanya dia pencuri. Akhirnya dia diasingkan di Manado selama-lamanya sampai akhir hayatnya. Tapi dia di sana nggak dibunuh, tapi dia diberikan kehidupan yang layak, diberikan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Lalu dengan syarat dia tidak boleh kembali lagi ke Bekasi. Makanya gak heran di Bekasi anak-anak cowok cewek itu dipanggilan tong sama nyai. Nah itu sih kalau di Manado dipanggil tole. Karena kan sebenarnya mencuri kan memang gak baik ya. Tapi dia membantu rakyat Bekasi yang kesusahan. Bagi rakyat Bekasi dia pahlawan, tapi kalau bagi orang Belanda dia kebawahan. Karena sampai dibikin ke orang Belanda, ada contoh replika orang Belanda. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam tekanan, semangat perlawanan rakyat Bekasi tidak pernah padam. Ini adalah miniatur tentang tadi tuh peristiwa Tong Tolong, guys. Di bagian ini ditampilkan masa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pergerakan nasional dan pendudukan Jepang. Nah, jadi itu tuh ceritanya ada cerita tentang pembantaian di situ. Jadi di situ tuh banyak pertumpahan darah. Kalau menurut sejarah itu tuh peristiwa tentang orang-orang Jepang ini kan dia mau pergi kemana gitu ya, lewatin rel kereta. Namun ternyata rel kereta itu diputus sama pejuangnya orang-orang Bekasi. Nah, lalu terjadilah nih pembantaian habis tuh. Banyak karena kan di situ Indonesia sudah merdeka, karena dia janji gak mau ada pertikaian lagi, ternyata banyak oknum-oknum yang melanggar itu, jadinya kesalahpahaman gitu lah. Lalu akhirnya dari dua negara itu berantem tuh, Jepang sama Indonesia, banyak pertumpahan darah di situ, banyak yang terjadi pembunuhan di situ, hingga akhirnya Presiden Soekarno turun tangan langsung. Lalu antara orang Jepang sama orang Indonesia ini, mereka tuh akhirnya damai dan dia membuat monumen Togu perdamaian di dekat stasiun Bekasi. Itu sejarahnya. Lanjut ke ruangan berikutnya, kita akan melihat bioskop mini atau mini teater, yang dimana pengunjung bisa menonton film-film dokumenter yang menceritakan sejarah perjuangan di Kabupaten Bekasi. Sampailah kita pada sejarah asal-muasalnya Gedung Juang. Gedung ini dibangun pada tahun 1906. Iya, pemilik dari keluarga tuan tanah Cina, keturunannya Cina. Namanya keluarga Kau Chengki. Jadi si keluarga ini itu adalah rumah pribadi milik mereka. Nah, jadi itu kamar utamanya dia. Di sini itu di sini ada kaca. Tadi yang dipotong-potong empat itu kan ada kaca-kaca. Nah, itu adalah CCTV zaman dulu. Jadi kalau misalkan dari atas bisa lihat di bawah siapa yang masuk. Kalau dari bawah nggak bisa dari atas. Jadi kayak cermin sekolah itu. Jadi pada tahun karena si tuan tanah Cina ini paling kaya di Tambun, jadi seluruh pertanian, perkebunan, persawahan, politik, perdagangan politik itu dia yang ngurus. Jadi rumah dinasti dia di situ. Jadi orang-orang penting aja yang bisa masuk rumah ini. Jadi sebelah sana itu tempat dapur umumnya mereka, sebelah sini tempat yang itu tuh dulunya tempat penerimaan tamu. Jadi kalau tamu-tamu penting yang mau menginap di situ. Namun
Ning nang ninang rerendengan Jumarita pacantel rasa. Ini adalah ruangan terakhir yang kita explore guys. Ruangan ini berisi ada alat musik berupa angklung. Dan di sini juga ada makanan khas warga Bekasi. Takutnya ada hewan apa nggak tahu. Iya benar. Terus takutnya kenapa-napa bahaya. Tapi ada yang pernah gitu. Kalau sebelum itu pernah ada, kalau museum mungkin pernah menyusuri ternyata tembus ke stasiun Tambun. Namun dikarenakan berbahaya, takut membahayakan pengunjung, akhirnya ditutup aksesnya. Jadi cuma bisa lihat aja dari sini. Demikian perjalanan singkat kita di Gedung Juang, saksi bisu perjuangan bangsa yang menyimpan banyak cerita berharga. Semoga dari sini kita bisa terus mengingat dan menghargai jasa para pahlawan. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Por mais que possa parecer, eu nunca vou perder.